wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Berjumpa lagi di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara membuat formulir atau Google Form. Sekarang kita mulai. Yang pertama tentu kita bikin dulu formulirnya. Untuk bikin formulirnya kita menuju ke menu di sudut kanan atas, yaitu berisi daftar aplikasi Google. Setelah itu kita menuju ke dokumen, klik dokumen. Selanjutnya kita klik menu di sudut kiri atas, di menu utama. Di situ ada formulir, tinggal klik formulir. Oke, di sini belum ada formulir yang dibuat. Untuk memulainya kita klik saja yang kosong ini, tanda tambah. Nah, sekarang sudah jadi. Kita tinggal masukkan judulnya. Judulnya adalah formulir pendaftaran webinar literasi informasi. Deskripsinya tidak usah kita isi, biarkan saja. Selanjutnya kita bikin daftar pertanyaan. Kita bikin daftar pertanyaannya, tinggal kita klik saja ini pertanyaan tanpa judul. Pertanyaannya apa? Kita misalnya yang pertama kita minta nama lengkap. Kalau nama lengkap, di sini otomatis terpilih jawaban singkat. Jadi ini adalah untuk memilih jenis pertanyaannya. Kalau nama tentu jawaban singkat. Kalau kita membuat saran tentu paragraf karena jawabannya panjang. Kalau untuk kuesioner kita pilih pilihan ganda. Sekarang jawaban singkat ya. Setelah itu kita tambahkan. Ini tombol tambahkan pertanyaan. Di sini pertanyaan kita adalah jenis kelamin. Di sini kita gunakan pilihan ganda. Terkadang Google Form ini sudah mendeteksi secara otomatis pertanyaan yang kita entrikan, sehingga dia sudah menawarkan langsung jenis jawaban yang akan kita ambil. Di sini adalah pilihan ganda. Opsi pertama kita klik ini. Opsi pertama adalah laki-laki. Opsi kedua, kalau kita klik di bawahnya saja, perempuan. Kalau ingin menambahkan opsi lainnya, tinggal kita klik ini. Tapi karena hanya dua jenis kelamin, ini kita hapus. Untuk menghapusnya ini. Oke, sudah jadi dua pertanyaan. Pertanyaan ketiga, bisa kita tambahkan ini, atau bisa kita gandakan menggunakan ini, duplikasi. Coba kita duplikasi ya. Nah ini, duplikasi pertanyaan. Kalau kita tidak ingin, misalnya pertanyaan ini tidak ingin kita tampilkan, tinggal kita klik ini, hapus. Dia akan terhapus. Oke, coba kita duplikasi lagi. Kita kasih pertanyaan baru. Pertanyaan barunya adalah misalnya nama instansi asal. Kalau instansi asal tentu pilihannya adalah jawaban singkat. Oke, setelah itu kita duplikasi lagi atau kita tambahkan baru juga bisa ya. Kita pilih antara dua ini. Kita duplikasi lagi, misalnya profesi, misalnya profesi kita berikan jawabannya adalah pilihan ganda. Pilihan ganda kita klik di sini di opsi 1, profesinya adalah misalnya pustakawan. Yang kedua, tinggal diklik tambahan opsi ini, profesinya dosen. Klik di sini mahasiswa. Atau kalau kita memberi opsi untuk mengetikkan pilihan lainnya karena terlalu banyak, atau ada mungkin opsi yang di luar perkiraan kita tinggal klik ini, tambahkan lainnya.
Nah, kalau tambahkan lainnya, nanti peserta bisa mengetikkan pilihan seandainya profesi mereka bukan di antara yang 3 ini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini ya nanti ya, di pilihan ganda atau di sini kita memilih ya jenis jawabannya. Kalau kotak centang ini, jawabannya bisa lebih dari 1 kalau kita pilih ini. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan yang wajib diisi peserta, jadi tidak boleh kosong. Seandainya kalau memang ada pertanyaan seperti itu, tinggal kita aktifkan pertanyaannya, tinggal kita klik di sini, ini, terus kita aktifkan ini, wajib diisi. Nah ini, seandainya dikosongkan, dia tidak akan tersimpan. Oke, setelah itu ini juga wajib diisi. Nama instansinya wajib diisi. Kalau profesi, kalau tidak wajib diisi tidak apa-apa. Itu terserah kita yang menentukan. Selain itu, terkadang itu pertanyaannya tidak berurutan kita buat. Jadi bisa kita pindahkan. Cara memindahkannya, kita arahkan ke sini. Nah ini, tanda titik 6 ini. Klik tahan, kita geser ke atas, ke bawah. Nah ini. Artinya profesi pindah ke atas, nama instansi pindah ke bawah. Atau nama jenis kelamin ini kita pindahkan ke bawah juga bisa. Nah, ini. Jadi semuanya bisa kita atur atau kita pindahkan. Oke. Setelah itu, apakah ini akan langsung tersimpan? Ya, otomatis dia akan tersimpan kalau kita buat. Selain itu, kita juga harus bikin judulnya ini. Kita klik di sini, formulir tanpa judul, sekarang masih belum ada judulnya. Sudah ada otomatis. Jadi ketika kita klik ini, judul ini akan langsung otomatis berpindah ke sini. Oke, semua perubahan disimpan di Drive. Jadi tersimpan di Google Drive secara otomatis. Lantas, bagaimana kalau kita ingin melihat hasil sementara? Tinggal kita klik ini, pratinjau. Nah ini, seperti inilah tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan melihat link yang akan kita bagikan ke peserta. Link dari formulir ini, tinggal kita klik tombol kirim ini. Setelah itu, di sini ada tombol gambar link ini. Klik ini. Nah ini. Inilah linknya. Kita perpendek ini. Perpendek URL ini. Nah, ini link yang akan kita bagikan ke peserta. Tinggal kita klik tombol salin. Kita cobakan. Kita coba buka di sini. Kita paste di sini. Nah, ini dia. Oke. Jadi itu untuk mengambil link. Kalau ingin diperpendek lagi, kita tinggal menggunakan bit.ly ya. Oke, kita tutup. Linknya sudah dapat. Selanjutnya, di sini juga ada kolom respon. Kolom respon ini untuk melihat respon orang yang mendaftar. Saya cobakan satu ya. Ini saya isi nama Andi, laki-laki, profesi pustakawan, instansi Universitas Andalas. Klik tombol kirim. Kita lihat di sini, apakah responnya masuk? Ini sudah ada satu respon. Kita lihat responnya di sini. Nah ini. Jadi ditampilkan juga dalam bentuk grafik. Ya, satu tanggapan jenis kelamin laki-laki. Nah ini. Kalau kita ingin melihat dalam bentuk tabel Excel, melihat hasilnya, tinggal klik ini. Membuat spreadsheet. Jadi tinggal kita klik, nanti akan dibuatnya dalam bentuk spreadsheet ini, buat spreadsheet baru. Kita klik tombol buat. Oke, kalau sudah, tinggal kita klik lihat spreadsheet respon. Nah ini dia. Ini dia tabel respon dalam bentuk spreadsheet atau tampilan Excel. Ini bisa kita
kopikan atau kita download ke dalam bentuk Excel. Ini responnya saya masukkan tadi. Kalau responnya ada 100, 200, ya tampil semuanya di sini. Untuk mengambilnya tinggal kita klik File, Download, Microsoft Excel. Kita tinggal simpan. Oke. Nah, ini dia sudah terdownload dalam bentuk Excel di laptop kita. Seperti itu. Oke, saya tutup lagi responnya. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan. Selain itu, kita juga bisa membatasi peserta untuk mengisi 1 kali respon saja dengan mengklik di setelan ini. Nah, ini. Responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google, batasi ke 1 tanggapan. Jadi di sini juga kita bisa melakukan setting bahwasanya responden bisa melakukan edit setelah mengirimkan. Jadi setelah mereka mengirimkan, kalau ingin diperbaiki bisa, kalau kita aktifkan ini. Tapi kita nonaktifkan saja. Nah, responden juga dapat lihat diagram ringkasan dan respon teks. Jadi diagram ringkasan pendaftar itu bisa dilihat juga oleh responden kalau ini kita aktifkan, tapi tidak saja. Selanjutnya kita tinggal simpan. Oke, seperti itu terkait dengan bagaimana cara membuat formulir pendaftaran menggunakan Google Form. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.